Oke, kembali lagi di channel Dropkick. Kali ini gue akan ngebahas motor gue, Yamaha Scorpio tahun 2005. Dan motor ini gue kasih nama Wasabi. Motor ini gue ambil Februari 2020, jadi sekarang hampir setahun sih, setahun kurang dikit lah. Pada awalnya sebenarnya motor ini gue ngelihatnya bukan dijual, jadi temen gue cuma ngupload foto motor ini, tapi nggak ada tulisan keterangan apa-apa. Kemudian beberapa hari ke depan dia ngupload foto yang sama, tapi ada keterangan diniagakan. Wah, berarti dijual nih motor ini. Terus dari akhirnya gue coba chat, komunikasi segala macam, dan harga oke. Akhirnya gue ambil motor ini persis 2020 Februari kemarin. Motor ini gue kasih nama Wasabi karena awalnya itu gue kepikiran nama yang Jepangan lah ya, karena ini motor Jepang juga gitu. Tapi kalau gue kasih nama kayak Kuro gitu, Kuro itu kan dalam bahasa Jepang artinya hitam kan. Kayaknya udah biasa juga, dan kayaknya udah banyak juga orang yang ngasih nama kendaraannya Kuro gitu. Terus gue mikir apa ya nama yang lebih nyeleneh gitu lah. Akhirnya kemarin, belum lama sih, sekitar setelah hampir setahun ini, tiba-tiba aja gue kepikiran Wasabi gitu. Dan kalau wasabi itu sendiri kan, kalau lu makan sushi itu yang bentuknya kayak gel, kayak pasta warna hijau, itu kan rasanya pedas ya. Dan itu sensasi yang sama yang gue rasakan kalau naik motor ini. Tapi bedanya bukan di mulut, tapi di paha bagian bawah. Karena motor ini knalpotnya ada di atas. Untuk ubahan sendiri sebenarnya udah cukup banyak sih. Kayak dari bentukan gue awal ngambil, ban itu gue ganti. Karena ini sekarang pakai ban 19 depannya, belakangnya 18. Karena sebelumnya itu dia pakai 17 depan belakang. Terus kayak shock depan gue ganti. Spakbor juga otomatis gue ganti karena sebelumnya dia pakai model yang masih deket dengan ban. Gue pengen lebih sesuai dengan konsep scrambler itu kan, jadi rata-rata kan spakbornya di atas, jadi ini gue ganti. Terus daymaker juga otomatis gue ganti karena bawaannya sebelum masih pakai bohlam, stang dan lain-lainnya banyak. Sebenarnya kalau gue lihat lama-lama yang tersisa dari motor ini tinggal mesin sama frame aja sih, dari bentukan awal gue ngambil ya, sama tangki paling. Sisanya udah banyak antara diganti atau gue tambah. Kayak contohnya ini juga. Itu adalah tambahan karena sebelumnya nggak ada skid plate-nya. Genre motor custom itu kan banyak ya. Kalau gue sendiri ngerasa dari sekian banyak itu, genre kayak cafe racer itu kayaknya gue hindari karena kayaknya capek gitu. Keren sih, tapi kayaknya kurang cocok sama gue. Dan awal-awal gue ngulik itu, gue sebenarnya lebih serak dengan konsep bobber ya, yang joknya itu lebih turun gitu, dan posisi bawahnya tuh kayaknya enak gitu, santai. Tapi lama-lama kelamaan ngulik dengan skena motor custom, gue akhirnya ketemu juga dengan yang namanya tracker kayak gitu-gitu. Dan bentukannya sih gue cukup suka ya, karena dia kayak bisa di dua alam lah istilahnya, dengan bentukan bannya ban tahu kan. Dan melihat jalanan di Indonesia kan nggak semuanya bagus nih, jadi kayaknya lucu juga nih kan, pakai motor yang bisa, nggak masalah lah kalau ada jalannya hancur-hancur tetap bisa terabas gitu kan. Terus kemudian ada juga scrambler yang knalpotnya di atas gini. Awalnya sih gue ngeliatnya aneh ya, motor kok knalpotnya di atas gitu, apa nggak panas gitu. Tapi makin kelamaan gue lihat, ternyata lucu juga gitu kalau motor knalpotnya di atas, ternyata unik gitu. Dan di jalan otomatis pasti sangat jarang sih yang knalpotnya model di atas gini. Dan kalau gue ngulik lagi, misal gue ngetik di Pinterest, gue ketik scrambler gitu, itu jadi semakin apa ya, tertarik guanya, karena kostum orang berpakaiannya itu kayak dari model helmnya, terus gaya berpakaiannya, jaketnya itu kok kayaknya seru ya kayak gitu. Jadi wah, kayaknya scrambler cocok nih sama gue gitu. Dan kebetulan gue juga kepikiran kalau pengen bikin motor custom itu kayaknya menarik juga kalau motor ini gue bawa terabas tipis-tipis gitu. Jadi kayaknya ini motor yang tepat sih.
kalau gue gitu. Motor ini sempat gue bawa jauh, belum lama sih, baru Desember kemarin. Gue bawa ke Jogja, itu sekitar 4 harian gue ke sana. Dan ternyata dengan bentukan kayak gini cukup nyaman sih. Meskipun lu perlu tetap hati-hati sih, karena ban ini kan hitungannya ban dual purpose ya, dimana dia bukan 100% untuk jalanan. Tetap perlu hati-hati juga, terutama kalau lu pengen agak ngebut atau lu pengen belok, tentu lu nggak bisa yang terlalu miring-miring kan. Tapi untuk jalan jauh dan untuk terabas-terabas sedikit cukup oke sih. Jadi motor ini sebenarnya belum lama gue pegang, setahun aja sebenarnya belum sih. Tapi cerita bagaimana gue belajar motor kopling dengan dia, terus cerita bagaimana gue perjalanan jauh ke Jogja sama dia juga, gue sih sama sekali nggak ada kepikiran untuk jual motor ini ya. Justru mungkin kalau gue punya motor kedua atau ketiga, motor ketiga itu yang akan gue jual ya. Motor ini malah tetap akan gue keep. Mungkin kedepannya akan bener-bener gue rapiin kalau gue ada budget, akan gue pilihin part-part yang lebih oke. Tapi ya itu sih, karena sejarah dan ceritanya banyak, jadi sepertinya akan tetap gue keep selama lama-lamanya. Oke, sekian dulu aja video kali ini, video bersama motor gue ini. Kedepannya gue akan coba bikin video kayak gini juga, tapi dengan motor teman-teman gue yang lain. Dan kedepannya juga kalau ada kegiatan lain kayak touring atau segala macamnya, mungkin juga akan didokumentasikan kayak gini sih. Mungkin sekian dulu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton, bye.